Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kuswanto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Sigit. Ya, gimana kabarnya ini Pak hari ini? Alhamdulillah baik, sehat semuanya Pak. Alhamdulillah, oke baik Pak. Hari ini kita mau bincang-bincang sedikit terkait apa yang sudah Pak Kuswanto sampaikan kemarin, kaitannya dengan proses coaching yang akan Pak Kuswanto laksanakan pada hari ini bersama Bu Ani, nggih? Ya, betul Ya, Pak. betul. Oke. Nah, hari ini nanti saya mohon izin, saya mau menjadi observer saat Pak Kuswanto melaksanakan coaching. Itu apakah diperkenankan, Pak? Justru itu yang kami harapkan Pak, supaya apa yang nanti kami lakukan Ya. itu ada yang memberikan saran, mencatat, atau bila ada kekurangannya bisa dapat kami lakukan perbaikan gitu Pak. Oke, baik Pak. Jadi sebelum kita nanti melakukan proses coaching, saya punya beberapa pertanyaan dulu kepada Pak Kuswanto. Ini terkait dengan yang pertama, apa yang sudah Pak Kuswanto siapkan untuk proses coaching pada hari ini? Saya sudah mengadakan perjanjian Ya. dengan Bu Ani bahwa hari ini jam 10 kami bisa bertemu dan melakukan proses coaching itu. Kemudian kami akan hadir secara penuh Pak. Ya. Kemudian mendengarkan secara aktif apa yang nanti akan disampaikan oleh Bu Ani, dan juga saya sudah berusaha menyusun pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oke, berarti Pak Kuswanto sebelum melaksanakan coaching ini sudah membuat pertanyaan-pertanyaan dulu ya Pak ya? Iya betul sekali. Oke, berarti pertanyaannya sudah, nanti akan hadir secara penuh. Berarti itu nanti kompetensi yang ingin Pak Kuswanto kembangkan ya? Iya ya Pak. Betul. 3 kompetensi itu. Ya, ya 3 kompetensi. Adakah nanti yang dari 3 itu nanti yang lebih spesifik Pak, yang bisa saya amati, bisa saya Kembangkan secara spesifik ya, gitu yang spesifik dari tiga kompetensi tadi yang spesifik yang ingin jenengan kembangkan itu di bagian apa? Ini Pak, yang mendengarkan secara aktif dan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Mungkin itu Pak yang perlu diperhatikan, dan mungkin nanti kalau ada kekurangan bisa Bapak sampaikan untuk perbaikan saya selanjutnya Pak. Oke. Berarti secara spesifik Pak Kuswanto ingin mengembangkan 2 kompetensi itu tadi Pak ya? Ya. Mendengarkan secara aktif atau menjadi pendengar yang baik, kemudian akan pertanyaan-pertanyaan Ya, tadi, memberikan pertanyaan pertanyaan berbobot. Ya. Nah, terkait dengan pertanyaan berbobot Pak, indikatornya apa Pak keberhasilannya itu ketika saat Pak Kuswanto melakukan proses coaching? Tujuan dari saya bertanya itu kan pada dasarnya ingin membantu Pak. Ya. Jadi indikatornya adalah bisa mengeksplorasi ide-ide ataupun gagasan-gagasan dari Bu Ani untuk mencari solusi sendiri apa yang menjadi masalah daripada Bu Ani tersebut. Oke. Baik Pak, saya rasa apa yang sudah disampaikan Pak Kus hari ini sudah sangat komplit, persiapannya juga saya lihat sudah sangat matang. Ini nanti saya boleh tahu nanti proses coachingnya di ruangan ini atau di mana Pak? Di ruangan ini, kemudian jamnya 1 jam lagi Pak, mungkin ya 1 sebentar jam lagi, lagi, sebentar lagi. karena saya sudah berjanji dengan Bu Ani di ruangan ini, dan hari ini jamnya juga sebentar lagi Pak. Oke, berarti sebentar lagi ya. Ya. Oke, saya doakan nanti proses coachingnya bisa berjalan dengan baik, bisa berjalan dengan lancar. Saya mohon izin sekali lagi Pak, nanti akan mengikuti proses coachingnya. Ya, terima sebagai kasih Pak, observer. kami tunggu kehadirannya. Oke, nanti kalau misalkan Bu Ani sudah hadir, nanti saya di
calling lagi ya. Siap. Mudah-mudahan nanti bisa berjalan dengan lancar. Ini saya mau ke kantor dulu sebentar, nanti kita sambil menunggu Bu Ani. Siap Bapak, kami tunggu nanti. Saya kira itu dulu Pak, mungkin yang bisa saya sampaikan pada Pak Kuswanto. Nanti saya akan ngobrol lagi setelah proses coaching dengan Pak Kuswanto. Oke, matur nuwun Pak Kuswanto. Ya, terima kasih Pak, sama-sama. Bu Ani. Selamat siang Pak Gus. Alhamdulillah ya Bu Ani, kita bertemu. Iya. Untuk hari ini rencana kita coaching ya Bu Ani ya. Nggih Pak Gus, monggo. Bu Ani sehat? Alhamdulillah, agak batuk sedikit Pak. Perubahan cuaca yang seperti ini loh, jadinya nggak nyaman. Oh iya, sama kalau begitu Bu. Keluarga semua sehat Bu? Alhamdulillah sehat Pak Gus. Terima kasih Bu. Hari ini kita akan melaksanakan coaching. Kemudian sebelumnya mungkin apa Bu yang kira-kira bisa saya bantu pada kesempatan coaching hari ini? Saya itu punya permasalahan ya Pak ya, di anak didik saya itu istilahnya anak-anak zaman sekarang itu kok rasanya kok itu ya Pak, integritasnya itu apa kurang gitu ya Pak ya. Jadi istilahnya sudah ada kisi-kisi ketika mau ujian atau ketika mau ulangan harian, tapi anak-anak tersebut integritasnya itu tetap kurang, tetap pengen nyontek, entah melalui gawainya, entah melalui catatan kayak stick note seperti itu. Saya ingin mengembangkan integritas anak-anak seperti itu Pak, karakter integritas anak-anak. Karakter begitu ya Bu ya? Iya, karakter, apalagi di kurikulum Merdeka ini kan integritas sangat itu ya Pak. Iya, betul, Bu. Sangat diperlukan atau sangat menjadi titik utama pembelajaran seperti itu Pak. Bagus sekali itu Bu ya. Lalu tujuan penanaman karakter tersebut Bu, mungkin Ibu sudah ada angan-angan kenapa kok terus ke karakter, kekurangan-kekurangan anak tadi kok terus ke karakter. Tujuan penanaman karakter tadi? Tujuan penanamannya itu gini Pak Bos, anak-anak itu kan generasi muda ya Pak Bos ya, artinya dia akan menjadi penerus bangsa ya. Kalau cara dia memperoleh hasil nilainya yang kurang jujur atau kurang berintegritas, nanti negara kita bagaimana Pak Gus? Seperti itu, dengan saya seperti itu Pak Gus. Oh, jadi cakupannya sangat luas ya Bu ya. Betul. Dari karakter yang kita masukkan pada anak-anak nanti sampai ke negara juga urusannya. Sangat luar biasa ini Bu. Nah terus kira-kira apa yang sudah dilakukan ya oleh Ibu ini mungkin? Saya itu gini Pak Bos, berusaha untuk istilahnya apa namanya, ketika ulangan harian atau ketika penilaian tengah semester atau kalau sekarang ATS ya Pak, atau penilaian akhir semester itu sudah berusaha memberikan kisi-kisi ke anak, ya kisi-kisi materi yang akan saya ujikan itu apa. Tapi ternyata anak-anak tersebut masih bingung Pak, masih artinya belum, ketika ada kisi-kisi seperti ini belum bisa menampakkan di kira-kira soalnya keluar seperti ini gitu Pak. Gitu Pak. Jadi anak-anak itu kalau saya melihatnya itu anak-anak itu kurang percaya diri atau gimana ya. Bahkan karena di sekolah saya itu ujiannya itu memakai aplikasi Geschool ya Pak ya, itu ada anak yang membawa gawai itu lebih dari satu. Oh begitu, luar biasa anak-anak itu. Bagus. Tingkat kecurangannya ya Bu ya, luar biasa. Itu, anak sekarang kan cenderung itu Pak, apa namanya, kurang percaya diri apa ya Pak ya. Udah kayaknya belajar ada kisi-kisinya itu masih tetap belum bisa mengaplikasikan di soal itu loh. Masih bingung kira-kira bener nggak jawaban ini, nanti tak kasih di sini seperti itu. Akhirnya itu gawai 3 itu bagaimana cara dia mencuri dari pengawas atau bagaimana caranya mengelabui gurunya untuk mendapatkan nilai yang bagus. Saya berpikir gini Pak, kalau generasi seperti ini nanti hasilnya akan bagaimana seperti itu. Jadi Ibu sudah berusaha ya membantu siswa itu, memberikan kisi-kisi, tapi masih saja sepertinya kurang ada usaha ya Bu ya
usahanya justru ke hal yang negatif, membawa apa Bu tadi? HP, gawe lebih dari satu yang tujuannya untuk yang tidak baik ya Bu ya, kaitannya dengan karakter tadi. Nah terus ini Bu, apa yang menjadi tantangan untuk mencapai karakter atau integritas tersebut, terutama tadi kejujuran ya Bu ya. Bagaimana Bu itu? Yang menjadi tantangan itu apa? Yang menjadi tantangan itu ya itu tadi tingkat anak yang istilahnya kurang percaya diri, kemudian bagaimana cara mengelabui bapak ibu gurunya yang mengawasi ketika ujian itu tadi. Bahkan ada anak yang istilahnya sudah ada kisi-kisinya dibawa, dikasih jawaban itu sama anak ditaruh kertas gini Pak, kemudian diduduki seperti itu. Ketika dia bingung langsung dibuka seperti ini, nah otomatis kan ini gimana ya, integritasnya benar-benar nol gitu lah. Artinya sama sekali tidak ada niatan untuk belajar. Atau saya itu berpikirnya gini Pak, anak seusia SMA itu kan masih masa-masa emas untuk menghafal ya Pak, tapi ternyata anak tersebut kayaknya nggak mampu menghafal sih Pak, seperti itu. Itu tantangan yang terberatnya di situ ya, tetap kejujurannya itu tetap sulit untuk diterapkan ya, seperti itu. Terus begini Bu, apakah sudah ada strategi mungkin yang Ibu lakukan untuk menghadapi tantangan-tantangan itu? Saya mencoba untuk membuat soal paket A dan paket B. Misalnya paket A saya terapkan di nomor presensi yang genap, kemudian yang paket B saya terapkan di presensi yang ganjil dengan tingkat taksonomi belum yang sama. Artinya apa, soal tingkatan kesulitan soalnya itu sudah sama Pak, tapi ya tetap kecolongan itu Pak, tetap istilahnya tidak bisa itu Pak, tidak bisa aman juga. Ada temannya yang kelompok A merasa mudah, pertanyaan mudah, ngasih tahu temannya itu Pak, seperti itu. Seperti itu. Masih karakter-karakter itu tetap muncul saja itu ya. Nah kira-kira langkah yang tepat itu langkah seperti apa Bu ya, agar integritas kejujuran itu tertanam pada diri anak-anak? Kira-kira langkah yang tepat? Mungkin ya Pak ya, karena sudah anak SMA, terus di dalam kurikulum Merdeka itu ada berpikir kritis, bernalar logis ya Pak ya. Mungkin ketika sudah saya buat paket A, paket B dalam bentuk multi choice, yang soal ABCD itu loh Pak. Paket A, paket B, beda itu ya. Beda, itu kan masih anak tetap istilahnya menjalankan kecurangan itu ya. Masih juga menjalankan. Terus mungkin saya akan membuat soal-soal untuk esai Pak, seperti itu. Dengan soal yang berbeda tapi tingkat kesulitannya sama, seperti itu Bapak, dengan CP yang istilahnya tujuan pembelajaran yang sama, seperti itu Pak, akan saya cobakan. Jadi akan membuat soal dengan soal hot begitu ya, soal yang tujuannya hot, sama namun berbeda, betul, dan bentuknya esai. Bentuknya esai. Wah ini sangat luar biasa ini Bu ya. Jadi anak-anak nanti sudah tidak bisa mencontek lagi. Mudah-mudahan ya. Ya luar biasa peluangnya ini. Terus kira-kira kapan ini Bu akan melaksanakan hal seperti itu Bu? Itu karena ini sudah hampir mendekati akhir semester ya Pak ya. Itu masih ada kesempatan untuk ulangan harian 2 kali. Ulangan harian 2 kali, nanti di awal bulan Desember itu kita sudah mulai ujian akhir semester. Dan kebetulan di sekolah kami itu ketika kurikulum Merdeka diterapkan itu sudah ada soal multi choice dan soal esai. Jadi untuk melatih berpikir kritis, bernalar logis anak-anak
itu nanti di harian yang 2 kali harian ini nanti akan saya cobakan dengan soal yang hot, kemudian pertanyaannya uraian. Sangat luar biasa, berarti itu nanti sudah bisa segera dilaksanakan ya Bu ya? Insya Allah Pak. Nanti saya ingin setelah itu ingin bertemu lagi dengan Bu Ani. Boleh. Dan akan saya tunggu kabar baiknya bagaimana. Apakah anak-anak itu masih terbiasa curang atau sudah sembuh begitu ya Bu ya? Mudah-mudahan dengan cara itu tadi terjadi suatu perubahan yang baik. Amin. Ya. Jadi Bu Ani sangat luar biasa, monggo nanti segera dilaksanakan. Nggih Pak Kus. Mohon doanya ya Pak Kus ya, supaya kita bisa membentuk generasi yang lurus dan Amin. generasi yang berkualitas, punya karakter, punya integritas yang tinggi sesuai dengan profil Pancasila, profil pelajar Pancasila ya Pak Kus ya, yang diharapkan betul. seperti itu gitu ya Pak Kus ya. Jadi Bu, sekarang boleh saya tanya lagi ya Bu ya? Boleh. Setelah kita coaching hari ini, tadi Ibu kan punya masalah begitu. Nah, setelah kita berbincang-bincang ini, yang Ibu rasakan apa Bu? Saya merasakan lebih lega dan istilahnya sedikit tersolusikan bagaimana cara istilahnya membelajarkan ke anak untuk istilahnya lebih patuh ke bapak ibu guru. Solusinya dari siapa Bu? Solusinya itu nanti saya berkolaborasi dengan teman sejawat untuk istilahnya bagaimana cara membuat soal hot seperti itu, dan kemarin juga sudah ada workshop tentang pembuatan soal hot. Ini mulai saya terapkan bersama teman sejawat, kita saling sharing soal seperti ini itu sudah hot atau belum, sudah layak untuk diujikan ke anak-anak atau belum. Kemudian nanti ketika pelaksanaan ujian, kalau saya tidak bisa mengawasinya sendiri, maka bisa berkolaborasi dengan guru lain yang mengawasi. Mudah-mudahan anak memiliki tingkat integritas yang tinggi seperti itu Pak. Tapi dari masalah sampai dengan solusi tadi, Ibu merasakan kan bahwa solusinya itu dari itu tadi dari Ibu sendiri ya? Iya, luar biasa Bu, terima kasih. Tolong itu nanti segera dilaksanakan. Saya tunggu kabar baiknya seminggu 2 minggu kemudian. Terima kasih ya Bu Ani, saya segera mau ada tugas yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Kuswanto, nah, kembali lagi kita duduk bersama ini Pak, setelah dengan tadi melakukan proses coaching yang sangat menarik tadi kalau saya lihat dengan Bu Ani. Alhamdulillah tadi berjalan dengan lancar ya Pak ya? Alhamdulillah Pak, lancar. Wah, oke. Berarti juga datang tepat waktu. Kemudian juga sudah mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik. Oke. Ya, kalau saya lihat juga tadi itu proses coachingnya juga sudah berjalan dengan sangat baik kalau menurut saya. Bu Ani juga sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Pak Kus dengan sangat-sangat baik. Oke. Pak Kuswanto, setelah kita melaksanakan coaching tadi, khususnya Pak Kuswanto tadi sudah melaksanakan proses coaching, ini mungkin saya mau ada beberapa pertanyaan Pak. Iya, Pertanyaan-pertanyaan nanti yang akan saya tanyakan ke Pak Kuswanto terkait proses coaching tadi yang sudah berjalan bersama dengan Bu Ani Latifah. Yang tujuan dari pertanyaan ini bukan untuk mencari salah, itu tidak Pak. Tetapi pertanyaan-pertanyaan ini nanti harapannya itu bisa bisa menjadi refleksi terkait proses coaching tadi yang sudah Pak Kus lakukan, bisa menjadi refleksi untuk Pak Kus sendiri sebagai coach nanti kurangnya atau lebihnya itu gimana. Jadi pertanyaan ini nanti kita gunakan sebagai refleksi ya Pak ya. Ya. Oke. Baik. Yang pertama Pak, ini bagaimana ini Pak Kuswanto menilai
performa Bapak ya, maksudnya performa Pak Kuswanto sendiri ya terkait kompetensi coaching dalam hal ini sebagai coach itu gimana Pak? Menurut jenengan performa jenengan sendiri itu tadi gimana? Saya sudah berupaya ya Pak ya, dalam coaching yang saya lakukan itu tadi, saya merasa sudah melaksanakan coaching sesuai dengan alur Pak, alur Tirta yang sudah saya pelajari, dan sepertinya itu ya sudah sesuai dengan harapan saya, di mana alur Tirta tadi saya mulai dari menanyakan tujuan dan dapat dijawab dengan baik oleh Bu Ani. Kemudian identifikasi masalah, ya, kami bersama-sama dengan Bu Ani tadi bagaimana mengidentifikasi masalah yang katanya itu tadi membuat Bu Ani tadi punya masalah, kemudian bingung begitu kan, yang perlu untuk dicarikan solusi. Nah, kami cari identifikasi masalahnya itu. Ya. Kemudian saya menanyakan kepada Bu Ani itu, adakah rencana aksi? Dan ternyata Bu Ani itu punya banyak rencana aksi Pak, terhadap masalah yang dia hadapi itu sendiri. Itu luar biasa. Tapi mengapa nggak dimunculkan? Nanti saya tanya seperti itu. Dia baru senang, baru lega. Setelah saya tanya aksi-aksinya apa, itu baru muncul tadi Pak. Betul. Kemudian saya juga menanyakan tanggung jawab. Nah, itu kepada Bu Ani, itu dia punya tanggung jawab itu untuk membangun karakter daripada peserta didik, karena itu sangat penting bagi dirinya, sekolah, bahkan berefek ke negara dia tadi menjelaskan seperti itu. Jadi itu Pak yang menurut saya coaching yang saya lakukan itu sudah sesuai dengan alur Tirta. Begitu Pak? Betul. Ya, kalau saya lihat juga tadi itu bahasanya sangat menarik ya Pak, karena berkaitan dengan integritas, kemudian berkaitan dengan kejujuran gitu ya. Kalau kita obrolkan lebih jauh itu nanti bisa luas sekali, karena bisa akan berdampak pada perkembangan ataupun kelangsungan negara. Iya, nasionalisme itu Pak ya. Betul. Tadi topiknya tadi sangat menarik kalau menurut saya. Oke, baik. Jadi menurut Pak Kus tadi, coach sudah melakukan proses coaching sesuai dengan alur Tirta, sudah menanyakan tujuan, sudah mengidentifikasi masalah, kemudian sudah menanyakan rencana aksi yang ingin dilakukan oleh Bu Ani, kemudian sudah menanyakan tanggung jawab ataupun komitmennya dari Bu Ani sendiri itu. Nah, sekarang kalau tadi sudah dari Pak Kuswanto, sekarang bolehkah saya menyampaikan sedikit pengamatan saya Pak terhadap proses coaching yang sudah dilakukan oleh Pak Kuswanto sebagai coach. Ya, silakan Pak. Oke, ya. Baik Pak Kus. Kurang lebih ini garis besarnya sama Pak, apa yang sudah Pak Kus sampaikan, tapi ini perlu saya sampaikan kepada Pak Kus sebagai umpan balik ya. Nanti bisa menjadi bahan refleksinya Pak Kus ya. Nah, baik, yang pertama itu menurut pengamatan saya tadi Pak, proses coaching ini sangat luar biasa Pak. Sudah berjalan dengan sangat-sangat lancar, sangat-sangat runtut, alur Tirtanya juga sangat terlihat dengan jelas ya Pak ya. Nah, coach juga tadi sudah menjadi pendengar yang baik ya, sudah menjadi pendengar yang baik, sudah mendengarkan cerita ataupun keluh kesah dari coach ya, sehingga tadi kalau saya lihat Pak Kus itu sudah bisa menggali ide-ide yang bisa muncul dari seorang coach dengan melakukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot tadi Pak. Nah itu kalau menurut saya seperti itu. Jadi tadi Pak Kus sudah berhasil kalau menurut saya menggali ide-ide yang mungkin bisa timbul dari seorang coach untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Jadi saya melihat tadi potensinya dari Bu Ani itu bisa tergali oleh pertanyaan-pertanyaan berbobot yang diajukan oleh Pak Kuswanto.
Ya. Nah, kemudian saya juga melihat ini Pak, ketika cara Bapak merespon itu sangat hangat sekali. Artinya Bapak juga meresponnya dengan sangat baik, ya. Jadi ada rasa hadir secara penuh di situ Pak, ya. Nah, jadi saya melihat Pak Pus ini menghadirkan dirinya secara utuh dalam proses coaching ini, sehingga proses coaching ini bisa terlaksana dengan sangat lancar tadi. Nah, itu Pak. Kemudian menurut pengamatan saya juga lagi Pak, saat proses coaching tadi sudah tidak ada catatan negatif kalau dari saya. Artinya sudah tidak ada kekurangan. Artinya sudah sesuai dengan alur cerita, hanya perlu mungkin keluh kesah ataupun artinya kalau kita sering melakukan proses coaching itu akan menjadi kebiasaan yang baik kan Pak ya, bukan begitu ya? Nah, harapan saya setelah saya mengamati proses coaching dari Pak Puswanto tadi seperti itu. Dan jadi secara garis besar Pak Puswanto tadi sudah berhasil, sudah sukses melakukan proses coaching terhadap Bu Ani Latifah. Ya, saya ucapkan selamat sekali lagi pada Pak Pus sudah melaksanakan dengan sangat baik Pak. Terima kasih Pak. Oke. Nah, sekarang saya mau dengar Pak, menurut Bapak tadi perasaannya setelah Bapak melakukan proses coaching, bertindak sebagai coach terhadap Bu Ani tadi, perasaannya gimana Pak? Coba saya di awal ya. itu saya ikut merasakan masalah yang ada pada si coach ya. Ya itu saya ikut merasakan betapa masalah yang dihadapi oleh beliau Bu Ani tadi itu memang boleh dikatakan penting dan besar, dan sepertinya menjadikan pemikiran bagi beliau. Oleh karena itu dia menyisihkan waktu kepada saya untuk bertemu, untuk melakukan coaching gitu Pak. Nah, setelah kami melaksanakan coaching itu pun saya juga kira-kira nanti ada solusi tidak ya? Nah, kami lakukan proses itu. Kami tanyakan, ajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan alur theta. Ternyata si coach itu mengutarakan solusinya sendiri, di mana solusinya sendiri itu belum pernah dia lakukan. Mengapa belum pernah dia lakukan? Dia menjawab, kok baru sekarang ya bisa berpikir seperti ini, dan merasakan senang sekali. Dan saya pun selaku coach ikut merasa senang Pak, karena ada masalah dan mendapatkan solusi. Oke, berarti secara keseluruhan Pak Puswanto merasa senang, Pak Puswanto sudah merasakan puas ya Pak ya. Puas. Nah, saran saya Pak ini ketika kita sudah melakukan ini dengan sangat baik, harapannya kan kita akan terus melakukan ini sebagai suatu kebiasaan yang baik juga, begitu Pak Pus? Siap, insya Allah Pak. Nah, tadi Pak Pus sudah melakukan coaching dan sudah mengetahui hasilnya, dan hasilnya juga sangat baik kalau menurut saya dari pengamatan saya yang saya lakukan tadi. Nah, ada nggak rencana tindak lanjut yang akan Pak Pus lakukan ya setelah proses coaching ini, atau adakah yang ingin Pak Pus kembangkan lagi dari proses coaching, khususnya sebagai coach Pak gitu? Ya Pak. Jadi rencana ke depan saya sesuai dengan refleksi hari ini ya Pak. Supaya terjadi keluasan untuk menjadi coach, itu saya harus sering berlatih ya. Jadi rencana kedepannya itu saya akan terus berlatih melakukan coaching, sehingga saya menjadi terbiasa menyusun pertanyaan-pertanyaan berbobot yang nantinya bisa menggali, mengeksplorasi ide-ide si coach ya itu, sehingga dapat menyelesaikan suatu masalah yang dihadapinya, begitu Pak.
Nah, untuk saat ini kan pengalaman belum banyak ini Pak ya. Ya. Baru berlatih, kemudian baru praktek berapa kali. Nantinya akan saya biasakan supaya bisa membantu, supaya bisa membantu teman-teman sejawat, rekan-rekan atau murid yang punya masalah itu bisa mengatasi masalahnya sendiri. Begitu Bapak. Nah, baik. Jadi sudah menyampaikan rencana tindak lanjutnya. Kira-kira nih Pak, siapa mungkin yang bisa terlibat dengan Pak Kus untuk melakukan coaching ini Pak? Nah, siapa saja Pak yang bisa terlibat untuk apa ya? Untuk selalu belajar melakukan coaching ini, siapa yang ingin jenengan ajak? Itu tergantung pada di mana kita mau melakukan coaching ya Pak. Ya. Kalau misalnya di sekolah saya sendiri, tentunya saya akan melibatkan warga sekolah kami. Betul. Dengan kepala sekolah, dengan para teman sejawat dan siswa. Kalau memang coaching saya nanti kepada siswa, orang tua wali siswa, kita libatkan sepenuhnya Pak. Agar apa? Semua bisa berjalan dengan baik. Dan untuk saat ini kan saya juga melibatkan narasumber seperti Bapak ini, mengamati dan merefleksi apa yang saya lakukan. Begitu Bapak. Oke, baik. Luar biasa sekali Pak Kuswanto sebagai coach pada proses coaching pada hari ini. Saya merasa hasil observasi yang saya lakukan pada hari ini sudah sangat-sangat baik. Ya, apa yang sudah dilakukan oleh Pak Kus, sudah melakukan rencana tindak lanjut juga, kemudian sudah akan melibatkan berbagai pihak gitu ya Pak ya, berbagai elemen yang ada di sekolah. Oke, baik Pak Coach, saya kira itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan sama Pak Coach. Kita sudah di ujung sesi. Mungkin sebelum kita akhiri pada pertemuan kita, obrolan kita pada hari ini, ada nggak yang ingin Pak Coach sampaikan? Saya mengucapkan terima kasih Ya. Bapak atas kegiatan saya yang sudah Bapak amati, kemudian diberikan refleksi, dan itulah saya nanti akan saya perbaiki kekurangan-kekurangan yang ada pada diri saya. Dan yang jelas saya merasa senang sekali. Terima kasih banyak Bapak. Oke, kembali Pak, saya ucapkan terima kasih juga kepada Pak Kus sudah meluangkan waktunya, sudah mengizinkan saya untuk melakukan observasi terhadap proses coaching yang sudah dilakukan oleh Pak Kus. Ya, saya tunggu kabar baik selanjutnya ketika Pak Kus melakukan proses coaching lagi terhadap rekan-rekan yang lain. Semoga ini nanti bisa menjadi kebiasaan-kebiasaan yang baik sehingga permasalahan ataupun segala sesuatu yang membutuhkan solusi itu bisa teratasi dengan Coaching. Ya, dengan coaching ya. Baik Pak Kuswanto, saya ucapkan terima kasih banyak atas waktunya. Ya, makasih, Karena Pak. saya masih ada kegiatan lain, saya mohon izin dulu, saya tak mendahului karena masih harus ada tanggung jawab yang diselesaikan. Iya. Oke, matur sembah nuwun Pak Bos. Selamat jalan Pak. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.